Langit sore tampak redup, seolah menahan tangis di atas atap rumah kecil di pinggiran kota Cianjur. Angin membawa aroma tanah basah, dan di kamar sempit berbau obat, seorang pria terbaring lemah, Raffi bin Karim, usia 37 tahun, wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke langit-langit. Detik-detik terakhir itu terasa panjang. Monitor jantung di samping tempat tidurnya berdetak pelan, seperti lonceng waktu yang hampir habis. Suara istrinya, Aisyah, terdengar lirih berdoa, menahan air mata. Ya Allah, jika memang ini waktu terbaiknya, maka terimalah dia dalam husnul khatimah. Raffi mengerjap pelan. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Di kepalanya, seperti ada kabut tebal yang menutupi semua kenangan. Masa kecil, ayah yang mengajarinya mengaji, tawa anaknya yang baru berusia 7 tahun. Semua melintas cepat, seperti potongan film terakhir sebelum layar gelap. Kemudian, udara di sekelilingnya berubah. Dinginnya menusuk hingga ke tulang, tapi tubuhnya tak lagi merasa sakit. Monitor jantung berhenti. Namun Raffi justru merasa bangun. Ia duduk, atau merasa duduk, di sisi ranjang, memandangi tubuhnya sendiri yang kini terbujur diam. Aku sudah mati, bisiknya lirih. Tiba-tiba ruangan terasa sunyi, sepi luar biasa. Suara tangisan Aisyah menghilang. Cahaya di kamar itu berubah menjadi putih keperakan. Dari cahaya itu, dua sosok muncul. Tinggi, wajahnya bercahaya, dan dari punggung mereka memancar sayap seperti kabut bercahaya. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara yang bergema lembut namun berwibawa. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridaan Tuhanmu. Raffi menatap mereka, tubuhnya gemetar. Siapa kalian? Kami adalah malaikat yang diperintahkan untuk menjemputmu, Raffi bin Karim. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terasa ringan. Ia melihat cahaya keluar dari tubuhnya yang terbaring. Cahaya itu, dirinya sendiri, melayang perlahan, terlepas dari dunia fana. Ia ingin kembali, ingin memeluk anaknya, tapi tangannya menembus udara seperti bayangan. Waktu duniamu telah habis, ujar malaikat itu lagi. Sekarang engkau akan melihat akibat dari setiap amalmu. Seketika, pemandangan berganti. Rumahnya, istrinya, anaknya, semua menghilang. Ia kini berdiri di padang luas tanpa batas, di bawah langit gelap keunguan. Angin bertiup membawa suara tangisan dari arah jauh. Tanah di bawah kakinya terasa dingin seperti batu nisan. Raffi menatap sekeliling. Ada banyak jiwa lain, bingung seperti dirinya. Ada yang berteriak minta ampun, ada yang berjalan tanpa arah. Dari kejauhan, ia melihat sebuah gerbang besar, seperti dari cahaya putih yang berdenyut lembut. Kesanalah kalian akan dibawa, ujar salah satu malaikat sambil menunjuk ke arah gerbang itu. Di sana dimulailah perjalanan menuju Syiratal Mustaqim. Raffi menelan ludah, meski kini ia tak memiliki tubuh jasmani. Apakah itu jembatan yang menuju surga? Malaikat itu tersenyum samar. Itu adalah jalan bagi setiap ruh. Ada yang mudah, ada yang tersesat, tergantung bagaimana hidupnya di dunia. Mereka berjalan. Langkah Raffi ringan, tapi setiap kali ia menoleh ke belakang, ia melihat bayangan dunia yang ditinggalkannya. Anaknya memeluk jasadnya. Aisyah terisak di tepi ranjang. Aku belum siap meninggalkan mereka, gumamnya. Setiap jiwa akan merasakan kematian, sahut malaikat. Dan hanya amal yang akan menemaninya. Mereka tiba di depan gerbang besar itu. Gerbang itu tampak hidup, seperti bernafas, terbuat dari cahaya murni. Namun di sisi kiri, terlihat bayangan gelap, lubang besar seperti kawah yang memuntahkan asap hitam. Suara jeritan samar terdengar dari sana. Itu apa? Lembah penyesalan, jawab malaikat. Tempat mereka yang membawa dosa besar dan tak sempat bertobat. Raffi bergidik. Ia menatap ke arah gerbang terang, tapi langkahnya tertahan. Tiba-tiba dari arah kegelapan itu,
Ada suara memanggil. Raffi, Raffi bin Karim. Ia menoleh. Dari kabut hitam itu, muncul bayangan samar, wajah seseorang yang dikenalnya. Subhanallah, itu teman kantorku, Dimas. Dimas menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Raffi, jangan ulangi kesalahanku. Jangan tertipu dunia. Seketika, kabut menelan wajah itu, dan jeritan panjang menggema hingga lenyap di udara. Malaikat menatap Raffi dengan tatapan dalam. Setiap orang membawa jejak kehidupannya sendiri. Kau pun akan menapaki jalanmu. Raffi menunduk, merasa dadanya sesak. Ia menatap tangannya, kini bersinar redup. Dalam cahaya itu, ia melihat bayangan dosa kecil yang dulu dianggap remeh. Menunda salat, berbicara kasar pada orang tua, menolak sedekah kecil ketika mampu. Semua kini tampak nyata, melilit seperti bayangan hitam di pergelangan tangannya. Apakah masih ada kesempatan untuk menebusnya? Amalmu akan berbicara untukmu, jawab malaikat tenang. Perjalanan baru saja dimulai. Langit di atas berubah, cahaya putih dan hitam bertarung seperti gelombang air. Dari jauh, terdengar gema azan, tapi bukan dari bumi. Suara itu datang dari langit, lembut dan menenangkan. Raffi menutup mata, menangis, menyadari bahwa seluruh hidupnya di dunia hanyalah sebuah ujian, dan kini waktu pertanggungjawaban itu benar-benar tiba. Dan di kejauhan, samar-samar mulai terlihat sebuah jalan bercahaya yang menggantung di antara dua lembah. Jembatan Syiratal Mustaqim. Gerbang barzakh antara cahaya dan kegelapan. Langit di atas kepala Raffi berwarna kelabu keunguan, seperti senja yang tak pernah berakhir. Angin berembus tanpa arah, membawa aroma asing, bukan tanah, bukan udara, tapi seperti campuran debu dan cahaya. Ia berdiri di hadapan gerbang raksasa yang memantulkan sinar putih keperakan. Setiap helai cahayanya bergetar lembut, seolah hidup dan bernafas. Malaikat di sampingnya berkata, "Inilah gerbang pertama setelah dunia. Alam barzakh, tempat penantian dan pengukuran amal." Raffi menelan ludah, menatap luas hamparan di sekitarnya. Tak ada pepohonan, tak ada bangunan. Hanya padang luas, seolah bumi dan langit menyatu menjadi satu bidang tak berujung. Di kejauhan, ia melihat ribuan jiwa lain berjalan tersaruk, masing-masing membawa beban berbeda. Ada yang berjalan ringan, cahaya di tubuhnya terang. Ada yang tertatih, diselimuti kabut hitam, wajahnya murung dan gelisah. "Apakah mereka semua orang mati seperti aku?" tanya Raffi. "Ya," jawab malaikat. "Setiap jiwa akan melewati barzakh, menunggu hari kebangkitan, menunggu keputusan. Tapi sebagian sudah mendapat tanda nasib mereka sejak di sini." Raffi berjalan perlahan, mengikuti langkah malaikat. Setiap langkah, tanah di bawahnya memancarkan kilau samar, kadang terang, kadang padam. Di kanan kirinya, suara tangisan dan doa bersahutan, seperti angin membawa gema dari segala arah. Ia melihat seorang pria tua duduk di tanah, memegang kepalanya. Wajahnya penuh luka, seperti terbakar oleh penyesalan. "Aku dulu menunda taubatku," gumam pria itu lirih. "Aku pikir masih punya waktu." Raffi ingin menolong, tapi malaikat menahan bahunya. Tak ada lagi saling menolong di sini, kecuali dengan izin Allah. Setiap jiwa memikul dosanya sendiri. Hening panjang menyelimuti mereka. Lalu, dari jauh, muncul cahaya biru berkelip seperti bintang. Semakin dekat, ternyata itu seorang anak kecil, mengenakan pakaian putih bersih, wajahnya bercahaya lembut. Anak itu berjalan mendekat dengan langkah ringan, tersenyum ke arah Raffi. "Paman, mari ikut aku." "Siapa kamu?" "Aku, salah satu yang menunggu ayahku. Tapi ayahku belum sampai. Aku hanya ditugaskan menuntun jiwa yang kebingungan." Suara anak itu jernih, seperti gema air di dalam gua. Mata Raffi berkaca-kaca. Ia teringat putranya, Arkan,
yang masih kecil, mungkin kini sedang menangis di sisi jasadnya. Anak itu menunjuk ke arah langit jauh di depan. Dari sana tampak dua jalur. Satu bercahaya putih keemasan, memancar lembut seperti aurora. Yang satu lagi gelap dan berkabut tebal, mengalir ke lembah dalam yang memancarkan panas. Semua akan menuju salah satu di antara dua jalan itu, ujar anak itu. Yang terang menuju pengadilan amal dan syiratal mustaqim. Yang gelap menuju lembah penyesalan, tempat mereka menunggu dengan penderitaan. Raffi memandang dua jalan itu dengan dada berdebar. Jaraknya jauh, tapi ia bisa merasakan aura dari masing-masing jalur. Cahaya putih terasa damai, seperti zikir lembut yang menenangkan hati. Sedangkan jalur gelap berisi teriakan dan dentuman seperti ribuan rantai dipukul ke batu. Bagaimana aku tahu kemana aku harus pergi? Malaikat menjawab, hati dan amalmu yang akan memandumu. Di sini, kebohongan tak bisa menipu. Saat itu, angin berputar kencang. Dari bawah kakinya, cahaya putih samar muncul, mengarah ke jalur yang terang. Raffi tertegun. Apakah itu artinya, aku masih memiliki harapan? Malaikat tersenyum. Setiap rahmat Allah lebih luas dari dosa manusia, selama ia membawa penyesalan. Raffi melangkah, diiringi anak kecil itu. Di sisi lain padang, beberapa jiwa menjerit saat kabut hitam menyelimuti mereka. Ada yang mencoba melawan, tapi semakin keras melawan, semakin dalam mereka tertarik ke jurang. Raffi menunduk, tak sanggup melihatnya. Ia berdoa lirih, ya Allah, jangan tempatkan aku di tempat mereka. Langit barzakh bergemuruh pelan, seperti menjawab doanya. Perjalanan menuju gerbang itu seolah tak berujung. Di tengah jalan, mereka melewati sungai jernih yang mengalir tanpa sumber. Anak itu berjongkok, mencelupkan tangan ke airnya. Minumlah, Paman. Ini bukan air biasa. Ini adalah aliran rahmat yang diberikan kepada jiwa-jiwa yang masih memiliki cahaya keimanan. Raffi meneguk air itu. Rasanya sejuk, tapi anehnya, setiap tegukan membuat ingatan masa lalunya muncul satu persatu. Salat yang kadang ia tinggalkan, ibu yang pernah ia abaikan, janji yang tak ia tepati. Setiap ingatan menusuk hatinya seperti kilatan pedih. Ia menunduk, menangis. Aku terlalu banyak lalai. Anak itu menatapnya lembut. Menyesal di sini bukan lagi penyesalan untuk kembali. Tapi setiap tetes air matamu menjadi bukti keikhlasan yang terlambat. Malaikat di belakang mereka berkata, jangan tangisi masa lalu, tapi bersyukurlah karena hatimu masih bisa bergetar menyebut nama Tuhan. Raffi mengusap wajahnya, meski tanpa tangan jasmani. Ia merasakan sesuatu bergetar di dadanya, cahaya kecil yang masih berdenyut, seolah menjadi tanda bahwa harapan belum hilang. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di depan tembok tinggi dari cahaya. Di tengah tembok itu, terbuka pintu besar yang menjulang. Dari celahnya keluar aroma seperti bunga-bunga surga, wangi tapi membuat hati bergetar. Di sisi kanan pintu, berdiri dua malaikat berjubah putih, memegang kitab bercahaya. Salah satunya berbicara. Setiap jiwa yang tiba di gerbang ini harus menyebut namanya, amalnya, dan niat terakhirnya di dunia. Malaikat penuntun mendorong Raffi maju. Ia gugup. Namaku Raffi bin Karim. Aku meninggal karena sakit. Aku berusaha menjadi ayah yang baik, meski banyak lalai. Malaikat itu membuka kitab, dan cahaya dari dalamnya menyorot wajah Raffi. Sejenak, ia melihat potongan hidupnya melintas. Sedekah kecil yang ia berikan diam-diam, doa malam yang kadang ia baca tanpa disadari, juga keburukan yang disesalinya. Kau membawa bekal yang bercampur, ujar malaikat itu, antara cahaya dan kabut. Raffi menunduk. Apakah aku boleh melanjutkan perjalanan? Boleh. Tapi ingat, setelah gerbang ini, semua rahasia terbuka. Tak ada lagi tirai antara amal dan akibatnya.
Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara gema lembut seperti ayat-ayat suci dibaca bersama. Di baliknya terbentang hamparan luas, lembah di bawah sinar keemasan, sungai bercahaya mengalir, dan di ujung sana, terlihat sebuah jembatan raksasa menggantung di langit, menembus awan hitam. Raffi terpana. Apakah itu? Malaikat menjawab, itulah awal dari jalan menuju Syiratal Mustaqim. Tapi sebelum mencapainya, amalmu harus ditimbang di padang penilaian. Anak kecil itu tersenyum, langkahnya semakin memudar. Tugasku sudah selesai, Paman. Aku hanya penuntun. Terima kasih. Berdoalah agar aku juga bertemu ayahku di sisi yang terang. Cahaya anak itu lenyap. Raffi kini berdiri sendiri, ditemani malaikat. Di hadapan mereka, cahaya surga berkilau lembut, tapi di baliknya, ia tahu, ujian yang lebih berat baru akan dimulai. Malaikat berbisik, langkahkan kakimu, wahai Raffi. Alam dunia telah selesai. Kini tiba saatnya engkau menatap kebenaran yang sesungguhnya. Raffi menatap jauh ke arah jembatan yang tampak seperti garis tipis membelah langit. Hatanya bergetar, antara takut dan rindu. Ia melangkah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya. Dan di balik awan, azan lembut kembali terdengar. Menandai dimulainya perjalanan menuju pengadilan amal. Menuju timbangan yang tak pernah salah. Timbangan amal. Langkah Raffi berat saat memasuki hamparan luas yang disebut padang penilaian. Di hadapannya membentang ruang tak bertepi. Tanahnya bercahaya lembut, tapi langit di atas berputar seperti pusaran cahaya dan bayangan. Di kejauhan, terdengar suara tangisan, zikir, dan bisikan malaikat. Tidak ada matahari, tapi semuanya terang. Tidak ada angin, tapi udara terasa hidup, bergerak perlahan seolah bernafas. Malaikat di sampingnya berkata pelan, inilah tempat setiap amal ditampakkan. Tak ada dusta, tak ada alasan, hanya kebenaran yang akan berbicara. Di tengah padang itu berdiri sebuah timbangan raksasa. Dua lengan dari cahaya, di antara keduanya ada pilar yang bersinar keemasan. Setiap sisi timbangan tampak hidup. Satu sisi berwarna putih lembut, sisi lain hitam legam, dan di bawahnya mengalir sungai cahaya yang membawa catatan amal. Raffi menatapnya dengan gemetar. Apakah itu yang akan menimbang hidupku? Ya, mizan, timbangan amal. Semua amalmu di dunia, baik yang kau sadari maupun tidak, akan dibawa ke sini. Dari udara, cahaya turun perlahan, membentuk sosok lain, dua malaikat pencatat amal, Rakib dan Atid. Wajah mereka lembut tapi tegas, membawa gulungan kitab bercahaya. Dari kitab itu memancar tulisan yang tak seperti huruf dunia. Huruf-hurufnya bergetar, hidup, membentuk kenangan. Malaikat di sisi kiri membuka kitabnya. Ini catatan amal buruknya. Ia menyentuh halaman, dan cahaya berubah menjadi gambar. Di udara, muncul potongan kenangan dari kehidupan Raffi. Saat ia berbicara kasar kepada orang tuanya, ketika ia menunda salat dengan alasan pekerjaan, saat ia berbohong kecil demi keuntungan pribadi. Setiap kejadian muncul begitu nyata, membuat dadanya seperti diremas. Raffi berlutut. Tolong, hentikan, katanya terisak. Tak bisa, jawab malaikat lembut. Segala sesuatu akan disaksikan oleh dirimu sendiri. Ia melihat dirinya sendiri memalingkan muka dari orang miskin yang meminta di pinggir jalan, mengabaikan sahabat yang butuh pertolongan, menonton waktu berlalu tanpa mengingat Allah. Setiap adegan menusuk hatinya. Namun setelah semua selesai, malaikat di sisi kanan membuka kitabnya. Dan ini catatan amal baiknya. Dari kitab itu muncul pemandangan lain. Saat ia menolong tetangga tanpa pamrih, membayar zakat meski tak banyak, menenangkan anaknya yang menangis dengan lembut sambil menyebut nama Allah, dan air mata yang ia jatuhkan di malam-malam ketika bertaubat. Raffi tertegun. Aku bahkan tidak ingat melakukan sebagian itu. Malaikat tersenyum.
Allah tidak pernah melupakan kebaikan sekecil apapun. Bahkan senyum tulusmu pada sesama tercatat. Kemudian, timbangan raksasa itu bergetar. Dari udara, kedua kitab itu terangkat sendiri, perlahan menempatkan diri di masing-masing sisi. Sisi kanan, amal baik, bercahaya lembut, sedangkan sisi kiri, amal buruk, berkilat suram. Raffi menatapnya dengan dada sesak. Jutaan kilauan kecil, seperti serpihan kenangan, berjatuhan ke kedua sisi timbangan. Ada satu saat ketika kedua sisi itu seimbang, lalu bergoyang perlahan. Cahaya putih menekan sedikit lebih berat, tapi kemudian sisi hitam bergerak lagi. Raffi menunduk. Air matanya mengalir. Ya Allah, apakah aku akan kalah karena dosa kecil yang tak kusadari? Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar langkah lembut. Suara tasbih bergema, dan muncul sosok berjubah putih, wajahnya bercahaya, seorang malaikat penjaga rahmat. Ia membawa benda kecil berkilau seperti butiran pasir. Tambahkan ini ke sisi kanan, katanya. Apa itu? Tanya Raffi dengan suara bergetar. Ini adalah doa anakmu, Arkan, yang tadi pagi sebelum fajar, menangis dan berkata, Ya Allah, jagalah ayahku, ampuni dosanya. Raffi terisak keras. Ia memejamkan mata, dan air matanya jatuh tanpa suara. Ketika butiran doa itu diletakkan di timbangan, sisi kanan perlahan turun, lebih berat dari sisi kiri. Cahaya putih menyebar, membungkus tubuh Raffi dalam kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Rahmat Allah lebih besar dari murkanya, ujar malaikat penjaga rahmat itu, sebelum menghilang dalam cahaya. Setelah timbangan berhenti, muncul suara yang menggema dari langit, bukan suara manusia, bukan juga suara malaikat. Suara itu dalam, menembus hati setiap jiwa yang ada di padang itu. Wahai hambaku, catatan amalmu telah ditimbang. Kau membawa dosa, namun juga membawa harapan dan penyesalan. Rahmatku mengatasi murkaku. Maka berjalanlah menuju Syiratal Mustaqim, tempat di mana amalmu akan diuji dengan langkah. Raffi menunduk, tubuhnya bergetar hebat. Ia sujud, menangis seperti anak kecil. Terima kasih, ya Rab, meski aku tak layak, Engkau masih memberiku cahaya. Langit tiba-tiba terbuka, seperti tabir besar tersingkap. Dari sana, terlihat jalan bercahaya membentang di angkasa, menggantung di atas lembah hitam yang dalam. Di bawah jalan itu, tampak api menyala-nyala, bergemuruh seperti laut merah menyala. Itulah Syiratal Mustaqim, kata malaikat di sampingnya. Setiap jiwa yang telah ditimbang akan melewati jembatan itu. Di sanalah langkahmu akan menentukan, apakah engkau mencapai taman cahaya atau jatuh ke lembah neraka. Raffi menatap jembatan itu. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat arwah-arwah lain mencoba melintasinya. Ada yang berlari cepat seperti cahaya, ada yang berjalan tertatih, ada pula yang hanya beberapa langkah kemudian terjatuh diseret oleh bayangan dosa mereka. Hatinya bergetar. Apakah aku harus melewatinya sekarang? Ya, jawab malaikat. Tapi ingat, jembatan itu lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang. Yang menyeberanginya bukan kaki, tapi keimanan dan amalmu. Sebelum ia melangkah, timbangan besar di belakangnya bergetar sekali lagi. Dari sisi kanan, keluar satu cahaya kecil berbentuk sosok manusia. Raffi menatapnya heran. Sosok itu tersenyum, bercahaya lembut, menunduk hormat kepadanya. Siapa kau? Tanya Raffi. Aku adalah sedekah kecilmu yang pernah kau berikan dengan ikhlas, tanpa ada yang tahu. Aku akan menjadi penolongmu saat kau menyeberang nanti. Raffi menatapnya lama. Air matanya kembali jatuh, tapi kini bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur. Ia sadar, setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah hilang di hadapan Allah. Malaikat berkata lagi, Pergilah, wahai Raffi bin Karim. Ujianmu berikutnya bukan lagi dalam kata, melainkan dalam langkah.
Di sanalah Syiratal Mustaqim menunggu. Langit berubah menjadi cahaya keemasan. Angin suci berhembus membawa suara zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Raffi melangkah menuju cahaya itu, bersama sosok kecil yang bersinar di sisinya, amal baiknya yang kini hidup dan menuntun. Di belakangnya, timbangan amal berhenti bergetar, dan padang penilaian kembali sunyi. Namun di hati Raffi, gema takbir dan syukur tak pernah berhenti. Ia tahu, perjalanan belum usai. Di depan sana, bentangan cahaya menunggu, jembatan Syiratal Mustaqim, tempat langkah terakhir menuju keabadian. Tangisan di lembah penyesalan. Cahaya di padang penilaian perlahan meredup. Langit barzaf berubah warna, dari keemasan menjadi abu-abu gelap. Di hadapan Raffi kini membentang lembah luas yang tampak seperti perut bumi yang terbuka. Dari dasar lembah itu muncul asap pekat, dan suara jeritan bergema, saling bersahutan, seolah seluruh penderitaan dunia berkumpul di sana. Malaikat di sampingnya berkata dengan suara berat, "Sebelum menapaki Syiratal Mustaqim, setiap jiwa akan melewati lembah ini. Disinilah mereka yang menyesal menunggu, mencuci dosa dengan air mata." Raffi menatap lembah itu, dalam, tak berujung, dan penuh kabut hitam. Udara di sekitarnya bergetar seperti panas neraka yang menyentuh kulit ruhani. Langkahnya goyah. "Apakah aku harus melewati sana?" "Ya," jawab malaikat. "Kau tak bisa melangkah ke jembatan tanpa menatap kebenaran dari hidupmu sendiri." Angin lembah berembus membawa bisikan aneh. Suara yang terdengar bukan suara orang lain, tapi suara dirinya sendiri, dari masa lalu. "Nanti saja salatnya, aku masih sibuk. Sedikit menipu ini tak masalah. Semua orang juga begitu. Aku akan bertaubat nanti." Raffi menutup telinganya, tapi suara-suara itu semakin keras, menggema di seluruh penjuru lembah. Ia tahu, itu bukan bisikan setan, tapi gema dari dirinya sendiri. "Ya Allah, betapa banyak aku menunda bisiknya dengan suara parau. Langkah demi langkah, ia turun ke lembah itu. Tanahnya dingin, tapi dari celah-celahnya keluar percikan api kecil, seperti sisa bara yang belum padam. Di sekitar, terlihat jiwa-jiwa lain menangis, duduk memegangi kepala, sebagian berteriak tanpa suara. Ada yang memukul dada, ada yang menatap kosong ke langit hitam. Salah satu dari mereka memanggil pelan, "Kau juga terlambat taubat, saudaraku." Raffi menoleh. Wajah yang memanggil itu seperti cermin dirinya sendiri. Lelah, penuh sesal, tapi matanya masih memancarkan harapan. "Aku menyesal, tapi aku takut tidak diterima," jawab Raffi. "Jangan takut," ujar sosok itu. "Penyesalan adalah api yang membersihkan. Tapi jangan berhenti berjalan." Malaikat menatap mereka dengan lembut. Setiap air mata yang jatuh di lembah ini adalah saksi keikhlasan. Tapi hati yang menyerah tak akan pernah keluar darinya. Raffi terus berjalan. Dari kejauhan, terdengar air mengalir. Bukan air biasa, tapi air jernih berkilau seperti kristal. Ia mendekat dan melihat sungai sempit yang mengalir di tengah lembah. Setiap tetesnya bercahaya biru lembut, tapi di sisi sungai itu, arwah-arwah duduk menatap kosong, tak berani menyentuhnya. "Kenapa mereka tidak meminumnya?" tanya Raffi. "Itu adalah air penyesalan," jawab malaikat. "Siapa yang menyesal dengan jujur akan diberi kekuatan untuk meneguknya. Tapi mereka yang hanya menyesal karena takut azab, bukan karena cinta kepada Allah, akan kehausan selamanya." Raffi menatap air itu. Ia berlutut. Tangannya gemetar, tapi ia menunduk dan meminum sedikit. Rasa air itu sejuk, namun perih, seperti meneguk cahaya yang menembus jantung. Dalam sekejap, bayangan masa lalunya berkelebat cepat. Wajah ibunya yang menangis saat ia berbicara kasar, anaknya yang menunggu pulang sementara ia sibuk bekerja, Aisyah yang selalu sabar menenangkan amarahnya. Air mata Raffi jatuh.
Ia menangis seperti anak kecil. Ampuni aku, ya Allah. Aku telah menyakiti mereka yang mencintaiku karena Engkau. Langit di atas lembah itu bergemuruh pelan. Kabut hitam mulai menipis, digantikan oleh kilauan lembut seperti bintang-bintang kecil. Suara malaikat terdengar dari jauh. Doa dan air mata adalah jembatan bagi yang menyesal. Setelah tangisnya mereda, Raffi berdiri. Kakinya terasa ringan. Ia melihat beberapa jiwa lain masih terpuruk, tak mampu bangkit. Salah satunya menatapnya dengan tatapan kosong. Aku juga ingin keluar, tapi dosaku terlalu banyak, kata jiwa itu lirih. Raffi mendekat, menyentuh bahunya. Aku juga berdosa. Tapi kita masih bisa berjalan jika percaya bahwa Allah Maha Pengampun. Jiwa itu menatapnya lama, lalu tersenyum samar, menghilang menjadi cahaya kecil yang terbang ke arah atas lembah. Malaikat yang mengikuti Raffi berbisik. Kata-kata yang ikhlas menjadi doa, dan doa yang tulus bisa menolong jiwa lain. Raffi terpaku. Ia tak menyangka bahkan di alam seperti ini, kasih dan keikhlasan masih bisa memberi cahaya bagi orang lain. Namun perjalanannya belum selesai. Di ujung lembah, terlihat dinding tinggi dari batu hitam. Di atasnya ada pintu besar bercahaya merah. Dari balik pintu itu terdengar suara gemuruh, bukan amarah, tapi seperti ribuan langkah malaikat berjalan serentak. Apa di balik sana? Itu adalah tempat ujian terakhir sebelum jembatan. Kau akan melihat wujud dosa yang paling sering kau anggap kecil. Raffi menelan ludah. Pintu itu terbuka perlahan, dan dari dalamnya keluar kabut hitam pekat. Bentuknya seperti tangan-tangan halus yang menggenggam udara. Di dalam kabut itu, terdengar suara, bukan suara orang lain, tapi suara hatinya sendiri. Aku bisa berbuat baik nanti, aku masih muda, aku hanya manusia biasa. Raffi menutup mata. Cukup. Namun kabut itu semakin dekat, melilit kakinya, menariknya ke dalam bayangan. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul di sebelahnya. Sosok kecil bercahaya, amal baiknya, sedekah kecil yang dulu pernah ia berikan secara diam-diam, berdiri di sampingnya. Jangan takut, aku bersamamu, katanya. Cahaya dari sosok itu menembus kabut, membakarnya perlahan hingga menguap menjadi debu hitam. Raffi terisak, sujud dalam kelegaan. Betapa besar rahmat-Mu, ya Allah. Engkau tak membiarkan amal sekecil apapun hilang sia-sia. Malaikat menatapnya dengan tatapan yang teduh. Sekarang kau telah melewati lembah penyesalan. Air matamu menjadi saksi. Lihatlah ke atas. Jalanmu kini tampak jelas. Raffi mendongak. Kabut hitam telah sirna, dan di langit terlihat jembatan raksasa menggantung, menghubungkan dua alam. Di bawahnya api menyala seperti lautan merah menyala. Di ujung jembatan, cahaya putih menunggu, indah, tapi menakutkan. Malaikat berkata, itulah Syiratal Mustaqim. Setiap langkah di sana akan ditentukan oleh keteguhan imanmu. Raffi menatap jembatan itu lama. Lembah penyesalan telah ia lewati, tapi kini ketakutan lain muncul. Ujian yang tak lagi berupa air mata, melainkan keberanian untuk melangkah di atas keadilan Allah. Ia menoleh ke belakang, melihat jiwa-jiwa lain masih menangis. Semoga mereka juga mendapat cahaya seperti aku, bisiknya lirih. Lalu ia menatap ke depan, menarik napas panjang, dan berjalan menuju cahaya. Setiap langkah meninggalkan bekas lembut di tanah lembah itu, jejak air mata yang kini berubah menjadi cahaya. Dan dari kejauhan, terdengar gema kalimat yang menenangkan hati. Wahai jiwa yang menyesal, janganlah berputus asa dari rahmat Tuhanmu. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Raffi tersenyum untuk pertama kalinya sejak kematiannya. Ia tahu, penyesalannya telah diterima sebagai bagian dari rahmat. Namun perjalanan masih panjang. Di depan sana, jembatan Syiratal Mustaqim menunggu, tipis seperti benang, tajam seperti pedang.
Dan di bawahnya, lautan api tak berhenti bergejolak. Ia melangkah pelan, bersama cahaya kecil di sisinya. Lembah penyesalan tertinggal di belakang. Dan harapan yang baru mulai menyala di hatinya. Pertemuan dengan penolong tak terduga. Langit barzaf kembali berubah warna. Dari abu-abu pekat kini berganti menjadi biru tua berkilau. Cahaya samar mengalir dari arah timur, seperti fajar yang enggan menyingsing. Di depan, Raffi berdiri di tepi jurang besar. Di sanalah jembatan Syiratal Mustaqim membentang, panjang tanpa ujung, setipis helaian rambut, setajam pedang. Di bawahnya, lautan api menyala, bergolak dengan suara yang mengguncang jiwa. Ia terdiam. Tubuhnya bergetar. Setiap hembusan angin membawa aroma panas dan logam terbakar. Di sekelilingnya, ribuan jiwa berbaris. Wajah mereka tampak sama, antara harap dan takut. Beberapa memandang jembatan itu dengan berani. Sebagian lain menangis, memohon agar diberi kekuatan. Raffi menatap kakinya sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa melangkah di atas sesuatu yang bahkan tak sanggup kupahami? Malaikat di sampingnya menjawab dengan tenang. Jembatan ini bukan hanya jalan, tapi cerminan iman. Yang hatinya teguh, langkahnya akan ringan. Yang hatinya rapuh, akan goyah meski jembatan tampak lebar baginya. Raffi menunduk, mencoba mengingat kembali segala amalnya di dunia. Ia merasa kecil, begitu sedikit kebaikan yang ia lakukan dengan tulus. Namun sebelum ia sempat melangkah, sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. Raffi. Ia menoleh. Sosok perempuan berwajah bercahaya berdiri beberapa langkah darinya. Ia mengenal wajah itu. Aisyah, istrinya di dunia, yang wafat lebih dulu karena sakit. Namun kali ini, Aisyah tampak berbeda. Seluruh tubuhnya bersinar lembut, seolah dibalut oleh cahaya rahmat. Aisyah, bisiknya, hampir tak percaya. Sosok itu tersenyum. Jangan takut, Raffi. Aku datang bukan untuk menjemputmu, tapi untuk membantumu melangkah. Air mata Raffi jatuh tanpa ia sadari. Aku tidak pantas. Aku banyak menyakitimu semasa hidup. Dan aku telah memaafkanmu, jawab Aisyah lembut. Bahkan setiap malam aku memohon agar Allah mengampunimu. Doa-doaku menjadi cahaya yang kini kau lihat. Raffi terisak. Ia ingat, di hari-hari terakhir Aisyah diranjang sakit, ia sibuk dengan urusan dunia. Tak pernah ia duga, doa perempuan itu kini menjadi penerang di hadapan jembatan yang menentukan nasibnya. Aisyah mendekat, memegang tangannya. Aku tidak bisa menyeberang bersamamu, tapi aku bisa menitipkan sesuatu. Dari telapak tangannya muncul sinar lembut, seperti bara kecil yang hangat. Apa ini? Ini adalah amal yang kau lakukan dengan ikhlas, meski kecil. Sedekah yang tak pernah kau ceritakan, doa diam-diam untuk orang yang pernah menyakitimu, dan air mata penyesalanmu di lembah tadi. Cahaya ini akan menemanimu di jembatan. Raffi menggenggam cahaya itu. Rasanya seperti memegang keyakinan. Ia menatap Aisyah dengan mata basah. Terima kasih, aku akan ingat doamu di setiap langkahku. Aisyah tersenyum lagi, lalu perlahan berubah menjadi partikel cahaya, melayang ke langit. Jangan lupa, Raffi, suaranya menggema lembut, Allah tidak menilai besar kecil amalmu, tapi keikhlasan hatimu. Langit tiba-tiba bergetar. Suara dari arah jauh menggema seperti petir lembut. Sekarang giliran jiwa-jiwa untuk melangkah di atas Syiratal Mustaqim. Satu persatu, jiwa maju ke depan. Ada yang berjalan cepat seperti angin, ada yang terseret perlahan, dan ada yang terjatuh ke bawah, lenyap ke dalam kobaran api. Raffi menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Ia melihat seorang lelaki tua berjalan dengan tongkat cahaya, melangkah mantap meski matanya tertutup. Ada pula seorang perempuan yang melayang, diselimuti doa anak-anak yatim yang pernah ia tolong. Semua berjalan sesuai dengan amal mereka. Ketika namanya dipanggil,
Dada Raffi bergetar. Raffi bin Karim, majulah. Ia melangkah. Di bawah kakinya, jembatan itu tampak seperti benang tipis bercahaya. Namun anehnya, ketika ia menapakkan kaki, jembatan itu terasa kokoh. Setiap langkah mengeluarkan getaran halus, seolah menyesuaikan diri dengan keyakinan yang ia miliki. Namun setelah beberapa langkah, kabut hitam mulai muncul dari sisi kiri jembatan. Suara-suara menggoda kembali terdengar, suara dari masa lalunya. Kau dulu pernah berbuat curang. Kau pernah menyakiti orang miskin. Kau hanya beribadah karena takut neraka, bukan karena cinta. Raffi menutup mata. Ia tahu, itu bukan suara makhluk lain, melainkan bisikan dari dirinya sendiri. Langkahnya goyah. Cahaya di tangannya mulai redup. Jangan berhenti, Raffi, bisikan lembut terdengar di telinganya. Raffi membuka mata. Di sebelahnya, muncul sosok kecil bercahaya. Sosok amal baiknya yang pernah menolong di lembah sebelumnya. Aku bersamamu. Ingat, setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus adalah sayap bagi jiwa yang meniti jalan ini. Raffi menarik napas panjang. Ia mengingat kembali wajah Aisyah, doa ibunya, tangisan anak-anaknya, dan detik-detik tobatnya di lembah. Setiap ingatan itu menyalakan cahaya kecil di sepanjang jembatan, menerangi langkahnya. Namun ujian belum berakhir. Dari bawah, muncul bayangan besar berbentuk dirinya sendiri. Nafsu dunia yang dulu ia pelihara. Wujudnya hitam, matanya merah, dan setiap langkahnya mengguncang jembatan. Kau pikir bisa lolos dariku? Aku adalah bagian dari dirimu. Raffi mundur, tapi jembatan di belakangnya semakin menyempit. Tidak, katanya tegas. Aku telah meninggalkanmu di dunia. Aku tidak akan kembali kepada gelapmu lagi. Bayangan itu mengerang, mengulurkan tangan seperti api. Raffi mengangkat cahaya di tangannya tinggi-tinggi. Sinar itu menyilaukan, menembus kegelapan dan membakar sosok hitam itu hingga menghilang dalam jeritan panjang. Ia hampir terjatuh, tapi tiba-tiba sesuatu menahan tubuhnya, seolah ada tangan lembut yang menuntunnya dari arah depan. Suara lembut terdengar lagi, bukan dari malaikat, bukan dari Aisyah, tapi dari langit sendiri. Wahai hambaku, engkau telah mengakui dosamu, engkau telah menangis karenaku, dan engkau tidak menyerah. Maka berjalanlah dengan tenang. Langkah Raffi menjadi ringan. Jembatan yang tadi setipis benang kini tampak lebih lebar, bercahaya keemasan. Cahaya di tangannya kini tumbuh, menyelimuti tubuhnya seperti jubah cahaya. Ia terus berjalan, tidak lagi dengan rasa takut, tapi dengan rasa rindu. Di bawahnya, api yang berkobar kini terlihat jauh, redup, tak lagi menakutkan. Di ujung jembatan, cahaya putih menyambut. Ia bisa mendengar alunan zikir lembut, seperti suara angin yang membawa nama Allah di setiap embusannya. Semakin dekat, semakin terasa damai. Namun sebelum sampai, Raffi berhenti sejenak dan menatap ke belakang. Ia melihat jiwa-jiwa lain yang masih berjuang di jembatan. Beberapa terjatuh, sebagian hampir menyerah. Ia menatap mereka dengan penuh iba. Ya Allah, bisiknya, jika engkau izinkan, jadikanlah langkahku ini sebagai doa bagi mereka yang masih tertatih. Cahaya di sekitarnya bergetar. Suara malaikat terdengar lembut. Doa dari hati yang telah disucikan sampai kepada mereka. Kau telah menolong meski tak bisa kembali. Dan dari bawah, beberapa jiwa yang hampir jatuh tiba-tiba menemukan pijakan baru, seolah cahaya Raffi menjalar menyusuri jembatan. Ia tersenyum dalam tangis, karena bahkan di sini, kasih masih bisa menyelamatkan. Raffi melangkah lagi. Kini hanya beberapa langkah tersisa menuju cahaya di ujung jembatan. Udara berubah sejuk, harum seperti hujan yang jatuh di taman. Ia mendengar gema suara lembut yang memanggil. Salam sejahtera bagimu, wahai jiwa yang tenang. Dan Raffi tahu, ia hampir tiba di tempat yang sejak awal dicarinya.
Kedamaian sejati yang tak lagi mengenal rasa takut, penyesalan, atau kehilangan. Namun sebelum benar-benar sampai, cahaya di hadapannya bergetar, membuka jalan menuju lembah lain yang dipenuhi taman dan sungai mengalir. Di sana, ia melihat gerbang besar dengan tulisan bercahaya. Hanya mereka yang membawa cinta dan keikhlasan yang boleh masuk. Raffi menarik napas panjang. Langkahnya mantap. Ia siap melangkah ke bab berikutnya dari perjalanan jiwanya. Gerbang cahaya dan taman ketentraman. Angin lembut berembus dari arah cahaya, membawa aroma yang tak pernah dikenal oleh dunia manusia. Sejuknya bukan seperti embun pagi, tapi seperti kedamaian yang menyentuh langsung ke dalam jiwa. Raffi berdiri di ujung jembatan. Di belakangnya, lautan api barzaf berangsur padam. Di depannya, membentang taman yang luas, berkilau bagai samudra zamrud yang hidup. Di atasnya, burung-burung bercahaya terbang rendah, dan setiap kepakan sayap mereka mengeluarkan suara tasbih yang lembut. Namun di antara taman itu, berdiri sebuah gerbang besar dari cahaya murni. Tidak terbuat dari emas atau batu, melainkan dari sinar yang berdenyut perlahan seperti napas kehidupan. Di tengahnya tertulis kalimat dengan cahaya putih yang bergetar lembut. Salamun, alaikum bima syabartum. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Raffi berlutut. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia tak tahu apakah ini tanda kebahagiaan atau rasa malu. Karena di dalam cahaya itu, ia merasakan kehadiran ilahi, lembut, tapi tak terlukiskan. Malaikat yang menemaninya berdiri di samping. Suaranya tenang seperti embun. Inilah gerbang cahaya, wahai Raffi bin Karim. Setiap jiwa yang sampai di sini akan ditimbang kembali, bukan untuk dihukum, tapi untuk dimurnikan sebelum memasuki taman ketentraman. Raffi menunduk. Apakah aku sudah pantas masuk? Malaikat tersenyum samar. Itu bukan untukku menjawab. Gerbang hanya terbuka bagi mereka yang hatinya benar-benar tenang. Lalu, gerbang itu bergetar pelan. Dari dalamnya muncul pancaran sinar biru muda, membentuk sebuah kolam bening di depan Raffi. Airnya memantulkan wajahnya sendiri, tapi bukan wajah yang dulu ia kenal. Ia melihat sosok dirinya, tidak muda, tidak tua, tapi penuh ketenangan. Namun di bawah pantulan itu, muncul bayangan lain. Dirinya yang penuh dosa, berteriak, menyesal, menangis di lembah penyesalan. Malaikat berkata, setiap jiwa membawa dua wajah, wajah amal dan wajah niat. Yang pertama dikenal dunia, yang kedua hanya Allah yang tahu. Raffi menatap pantulan itu. Air kolam bergetar, menampilkan momen-momen hidupnya yang terlupakan. Ketika ia menolong seseorang tanpa pamrih, ketika ia menahan amarah demi tidak melukai hati orang lain, ketika ia berdoa dalam sunyi saat tak seorang pun melihat. Dan di sela-sela itu, ia juga melihat keburukan, kebohongan, kesombongan kecil, kelalaian yang dianggap sepele. Ia menunduk, air mata jatuh ke kolam, menciptakan riak cahaya yang menyebar. Ya Allah, bisiknya lirih, Engkau tahu segala sesuatu yang aku sembunyikan, bahkan dari diriku sendiri. Kolam itu mendadak bersinar terang. Dari dalamnya muncul dua sosok bercahaya. Yang pertama tampak lembut dan damai, menyerupai dirinya ketika sedang beribadah. Yang kedua hitam, penuh amarah, dan berteriak seperti badai. Malaikat berkata, yang putih adalah dirimu yang bersabar. Yang hitam adalah dirimu yang menolak taat. Mereka akan berbicara di hadapanmu, agar engkau tahu siapa yang lebih berat. Sosok putih menatap Raffi dan berkata dengan suara tenang, engkau pernah jatuh, tapi kau tak berhenti. Kau menyesal dan menangis, dan Allah menyukai air mata yang lahir dari cinta, bukan dari ketakutan. Sementara sosok hitam tertawa, suaranya menggema menembus taman. Dia munafik. Dia beribadah karena takut neraka, bukan karena cinta. Dia membantu karena ingin dianggap baik. Raffi menutup wajahnya. Benarkah aku seburuk itu, pikirnya.
Namun sosok putih menatapnya dengan lembut. Tak ada manusia yang sempurna. Allah tidak meminta kesempurnaan, hanya kejujuran hati dalam bertobat. Ketika kalimat itu terucap, sosok hitam menjerit, tubuhnya retak dan larut ke dalam air. Kolam berubah jernih kembali, meninggalkan hanya pantulan wajah Raffi yang kini bercahaya lembut. Malaikat mengangguk pelan. Hati yang telah mengakui kegelapan akan bercahaya lebih terang daripada yang pura-pura putih. Gerbang cahaya tiba-tiba terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar sinar keemasan yang hangat, menyentuh wajah Raffi. Ia merasa seluruh luka batinnya, rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan, perlahan sembuh. Ia mendengar suara lembut, bukan dari malaikat, bukan dari manusia, tapi dari langit itu sendiri. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, dengan hati yang ridha dan diridhai. Air mata Raffi jatuh tanpa bisa ditahan. Ia bersujud di depan gerbang itu. Tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, jika Engkau izinkan aku masuk, aku tak meminta apapun selain berada dekat dengan Mu. Langit seolah menjawab dengan cahaya yang berputar lembut di sekelilingnya. Gerbang terbuka lebih lebar, memperlihatkan taman yang tak terlukiskan oleh kata. Di dalamnya, sungai-sungai mengalir dari kristal, pohon-pohon berdaun cahaya memancarkan aroma surga, dan udara dipenuhi lantunan zikir tanpa suara. Raffi melangkah satu tapak ke depan, dan setiap langkahnya menghapus sisa gelap di tubuhnya. Jubahnya kini berubah menjadi putih murni, sementara wajahnya memancarkan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun sebelum ia benar-benar melewati gerbang, malaikat menahannya. Tunggu, wahai Raffi, ada sesuatu yang harus kau dengar. Dari arah kiri, terdengar langkah pelan. Sosok perempuan bercahaya datang, Aisyah. Ia tersenyum, kali ini lebih terang dari sebelumnya. Kau sudah sejauh ini, Raffi. Tapi tahukah kau, sebagian dari ruh manusia yang dicintainya menunggu izin agar bisa bersama kembali. Raffi menatapnya penuh haru. Apakah aku akan bersamamu di dalam sana? Aisyah menggeleng pelan. Tidak di tempat yang sama, belum. Aku ditempatkan di taman lain, lebih tinggi, tapi aku bisa menemuimu dari waktu ke waktu. Begitulah rahmat Allah, tak ada cinta yang hilang, hanya berpindah tempat. Raffi tersenyum dalam tangis. Selama aku bisa melihatmu walau sekali saja, itu cukup bagiku. Aisyah mengangkat tangan, menyentuh dada Raffi. Dan selama kau mengingat cinta karena Allah, engkau akan selalu dekat denganku. Setelah itu, Aisyah berubah menjadi ribuan bintang kecil, terbang ke langit surga. Raffi memejamkan mata, menahan rindu yang tak lagi menyakitkan, tapi justru menenangkan. Malaikat berkata, sekarang hatimu telah bersih dari dunia. Langkahlah dengan tenang, wahai hamba yang telah kembali. Raffi menatap gerbang sekali lagi. Ia menunduk, lalu melangkah masuk. Begitu kakinya melewati batas cahaya, dunia di sekitarnya berubah, warna-warna menjadi hidup. Setiap napas terasa seperti zikir, dan tidak ada lagi bayangan dosa. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa cukup. Di kejauhan, ia melihat lembah yang luas dipenuhi sungai jernih. Di tepinya, ada rumah kecil bercahaya, dan di sana berdiri sosok tua dengan wajah lembut, ayahnya, yang dulu wafat saat ia masih remaja. Ayah, bisiknya. Sosok itu tersenyum, mengulurkan tangan. Selamat datang, anakku. Kita telah menunggu lama. Raffi berlari, namun langkahnya terasa ringan seperti melayang. Ia memeluk ayahnya, merasakan kedamaian yang sempurna. Tak ada air mata, tak ada ketakutan. Hanya rasa tenang yang mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti. Di atas mereka, langit surga memantulkan cahaya tak berujung. Dan di antara cahaya itu, suara lembut terdengar, menggetarkan seluruh alam. Inilah akhir dari perjalanan orang-orang yang kembali dengan hati yang bersih.
Raffi menutup mata. Ia tahu, perjalanannya belum benar-benar berakhir. Karena di surga pun, perjalanan menuju kedekatan dengan Allah akan terus berjalan, tanpa ujung, tanpa batas. Ia berjalan menyusuri taman, mendengar lantunan zikir burung-burung cahaya, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak keemasan di tanah surga. Sebuah bisikan terakhir terdengar dari arah langit. Engkau telah melewati jembatan, menanggung penyesalan, menemukan cinta, dan kini beristirahat dalam rahmatku. Dan Raffi pun tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar bebas dari rasa takut. Karena ia tahu, jembatan Shiratal Mustaqim telah membawanya pulang. Rahasia di balik sungai surga. Udara di taman surga selalu tenang, tanpa panas, tanpa dingin, hanya keseimbangan sempurna. Angin berembus lembut membawa aroma bunga yang tidak pernah layu, dan setiap hembusannya seperti zikir yang berulang. Subhanallah, Subhanallah. Raffi berjalan menyusuri tepi sungai yang berkilau. Airnya bukan air biasa, melainkan cahaya yang mengalir, lembut, hidup, dan memantulkan wajah siapapun yang memandangnya. Dari jauh, sungai itu tampak bercabang-cabang, seolah mengalir ke segala penjuru taman. Di sepanjang tepinya, pohon-pohon tumbuh dengan buah bercahaya lembut, menggantung seperti lentera di malam damai. Sungguh indah, bisik Raffi. Namun, apakah semua ini benar-benar akhir dari perjalanan? Dari arah belakang, terdengar suara lembut yang telah ia kenal, suara malaikat pendampingnya. Tidak ada akhir bagi perjalanan jiwa, wahai Raffi bin Karim. Surga adalah awal dari pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhanmu. Raffi menatap air sungai itu lagi, kini dengan rasa ingin tahu. Pengenalan kepada Tuhan? Bukankah kita telah melihat tanda-tandanya di sini, di setiap helai daun, di setiap hembus angin? Tanda-tanda, ya, jawab malaikat, tapi bukan wujudnya. Surga adalah tempat di mana hati yang bersih belajar untuk mengenal Allah bukan lewat rasa takut atau harap, tapi lewat cinta yang murni. Malaikat itu menunjuk ke arah sungai. Sungai ini bukan sungai biasa. Namanya Nahrul Ma'rifah, sungai pengenalan. Siapapun yang meneguk airnya dengan hati yang ikhlas, akan mulai mengingat seluruh rahasia perjalanan dirinya. Raffi menatap air itu lama. Lalu, perlahan ia berlutut. Tangannya menyentuh permukaannya, lembut seperti sutra, tapi berdenyut seperti kehidupan. Ia meneguk seteguk air itu. Rasanya tidak bisa dijelaskan, sejuk seperti embun, tapi menembus hati seperti cahaya yang menyingkap tirai. Dan tiba-tiba, waktu berhenti. Suara burung berhenti. Angin membeku. Dunia di sekitarnya memudar menjadi cahaya putih, dan dalam cahaya itu, Raffi melihat bayangan-bayangan masa lalunya, bukan sekadar peristiwa, tapi makna di baliknya. Ia melihat dirinya yang pernah jatuh, lalu bangkit. Melihat tangisan Aisyah yang dulu ia abaikan, kini berubah menjadi doa yang melindunginya. Ia melihat tetes air mata ibunya ketika mendoakannya di malam hari, menjadi jembatan cahaya yang membantunya di barzakh. Setiap air mata cinta yang engkau terima dan engkau abaikan, suara lembut bergema di sekitarnya, tidak pernah hilang. Semua menjadi energi rahmat yang menuntunmu kembali kepadaku. Raffi menunduk, matanya basah. Ya Allah, betapa banyak aku tidak tahu. Bahkan kasih sayang manusia pun adalah bagian dari kasih MU. Ketika ia membuka mata, taman di sekelilingnya telah berubah. Ia kini berdiri di sisi lain sungai, tempat di mana tanahnya lebih terang, dan udara di sana bergetar lembut seperti musik suci. Di hadapannya, berdiri sebuah pohon raksasa. Akarnya menembus air sungai, dan dahannya menjulang tinggi sampai seolah menyentuh langit. Daunnya memantulkan warna pelangi, dan dari tiap helai daun terdengar lantunan nama Allah yang berbeda. Malaikat itu tersenyum. Itulah Syajaratul Ma'rifah, pohon pengenalan. Setiap jiwa yang telah mencapai taman ini akan menemukan cabang yang khusus untuk dirinya. Raffi menatap pohon itu kagum.
Ia mendekat, dan tiba-tiba salah satu dahannya menunduk lembut ke arahnya. Di ujungnya tergantung sebutir buah bercahaya, berbentuk seperti hati manusia, berdenyut perlahan. Ambillah, kata malaikat. Itu adalah kenangan cintamu kepada Allah yang telah matang. Raffi ragu. Apakah aku boleh? Buah ini tidak dipetik dengan tangan, tapi dengan niat. Raffi menutup mata. Dalam diam, ia mengingat semua perjalanan yang telah ia lewati. Dosa, air mata, penyesalan, lembah gelap, jembatan tajam, doa Aisyah, dan suara Allah yang lembut memanggilnya, wahai jiwa yang tenang. Dan ketika hatinya penuh rasa syukur, buah itu terlepas dengan sendirinya, melayang ke arahnya. Raffi memeluknya, dan tiba-tiba dadanya dipenuhi cahaya, hangat, damai, dan beratnya dosa seakan benar-benar lenyap. Kini engkau mengenal cinta yang sejati, kata malaikat. Cinta yang tidak meminta balasan, tidak takut kehilangan, dan tidak bergantung pada bentuk. Cinta yang hanya ingin dekat dengan yang maha ada. Raffi tersenyum. Apakah ini yang disebut makam ridha? Ya. Kau telah sampai pada tingkatan di mana bahkan surga pun bukan lagi tujuanmu. Engkau hanya ingin Dia. Air sungai di bawah mereka mulai bersinar lebih terang. Arusnya berputar membentuk pusaran cahaya, dan dari pusaran itu muncul kilauan seperti pintu air menuju langit. Malaikat berkata, bagi yang telah mencapai pengenalan sejati, sungai ini akan membuka jalan menuju Darul Liqo, tempat bertemunya jiwa dengan cahaya wajah Tuhannya. Raffi tertegun. Apakah aku sudah pantas untuk itu? Belum. Tapi engkau telah diundang untuk mempersiapkan diri. Tiba-tiba, dari arah lawin sungai, muncul beberapa jiwa lawin. Mereka berpakaian putih, wajahnya damai, dan cahaya di sekeliling mereka jauh lebih lembut daripada cahaya malaikat. Salah satunya mendekat. Seorang lelaki tua dengan wajah yang penuh hikmah. Assalamualaikum, wahai Raffi bin Karim. Waalaikumsalam, jawab Raffi, menunduk hormat. Kami adalah para ruh yang telah lama tinggal di taman ini. Tugas kami adalah membimbing jiwa-jiwa yang baru tiba, agar mereka tidak tertipu oleh keindahan surga. Raffi terkejut. Tertipu? Bukankah surga ini penuh kebenaran? Lelaki tua itu tersenyum bijak. Kebenaran? Ya. Tapi banyak jiwa berhenti di sini karena terlalu menikmati keindahan, lupa bahwa surga hanyalah jalan menuju Allah, bukan tujuan akhir. Kata-kata itu menusuk lembut hati Raffi. Ia menatap langit yang memancarkan cahaya lembut keperakan. Di sana, ia melihat ribuan bintang yang berputar, masing-masing seperti mata yang memandang dengan kasih. Maka aku tidak akan berhenti, katanya akhirnya. Aku ingin mengenalnya lebih dalam, bukan hanya menikmati hadiahnya. Lelaki tua itu tersenyum dan meletakkan tangannya di dada Raffi. Maka bersiaplah. Sungai ini akan memandumu menuju Darul Liqo. Tapi ingat, yang menyeberang bukan tubuh, melainkan niat yang murni. Raffi menatap kembali air sungai bercahaya itu. Ia ingat jembatan tajam yang pernah ia lewati, dan menyadari sesuatu. Setiap jembatan, setiap lembah, setiap air mata, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju satu titik, pertemuan dengan Sang Pencipta. Malaikat di sampingnya berkata pelan, ketika engkau menyeberang nanti, engkau tidak akan membawa apapun, bahkan kenangan. Yang tersisa hanyalah cinta. Raffi tersenyum, menatap pantulan dirinya di sungai. Kini, pantulan itu bukan lagi wajah manusia, tapi cahaya lembut yang menyerupai api putih, tenang, namun menyala. Ia melangkah ke tepi air, menunduk, dan berbisik lirih. Ya Allah, izinkan aku mengenal MU tanpa tabir. Air sungai bergemuruh lembut, lalu berubah menjadi cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Malaikat menatapnya dengan damai. Perjalananmu belum berakhir, wahai jiwa yang diridhai. Kini engkau akan belajar arti melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga,
dan mencinta tanpa batas. Dan ketika cahaya itu menelan Raffi seluruhnya, taman surga kembali hening. Sungai Ma'rifah mengalir dengan tenang, membawa satu jiwa lagi menuju rahasia tertinggi. Bukan sekadar surga, tapi pertemuan dengan Sang Pencipta. Darul Liko, tempat pertemuan jiwa dengan Sang Pencipta. Sungai Ma'rifah telah menelan Raffi dalam pusaran cahaya yang tidak menyakitkan, tapi penuh kedamaian. Ia tidak merasakan tubuhnya lagi, seolah seluruh keberadaannya melebur menjadi satu dengan cahaya itu. Tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada waktu, hanya getaran lembut yang terus mengucapkan satu kalimat. La ilaha illallah. Ketika kesadaran Raffi mulai kembali, ia mendapati dirinya berdiri di atas dataran yang tidak bisa disebut tanah, karena bukan padat. Tidak pula udara, karena bukan kosong. Segalanya tampak terbuat dari nur, cahaya murni yang tidak memancar, tapi bersinar dari dalam. Di kejauhan, ia melihat gerbang raksasa, tak terbuat dari logam atau batu, melainkan dari zikir. Setiap huruf kalimat Subhanallah dan Alhamdulillah berputar membentuk lengkung besar, membentuk pintu yang bergerak lembut seperti napas. Malaikat yang dahulu menuntunnya kini berdiri di sebelahnya lagi, tersenyum lembut. Selamat datang di Darul Liko, wahai Raffi bin Karim. Tempat di mana jiwa-jiwa pilihan bertemu dengan cahaya wajah Tuhan mereka. Raffi menatap sekelilingnya dengan mata yang kini bukan mata, tapi kesadaran. Di sana tidak ada langit, tapi cahaya yang tak berujung. Tidak ada suara, tapi setiap cahaya berbicara lewat makna. Ia mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, dan memahami tanpa kata. Apakah ini surga yang lebih tinggi? Tanyanya perlahan. Malaikat menjawab, tidak. Ini bukan surga dalam pengertian tempat. Ini adalah makam Liko, makam pertemuan. Disinilah semua rasa, semua wujud, semua batas lebur dalam satu kehadiran. Raffi berjalan mendekati gerbang itu. Setiap langkahnya terasa seperti sebuah doa. Cahaya di bawah kakinya bergetar setiap kali ia menyebut nama Allah dalam hatinya. Dan dari gerbang, terdengar suara yang bukan suara, tapi mengisi seluruh ruang keberadaannya. Wahai jiwa yang telah ridha, masuklah dalam hadiratku, tanpa rasa takut, tanpa sedih, tanpa batas. Raffi menunduk. Seluruh dirinya gemetar. Ya Allah, apakah engkau benar-benar akan memperkenankan aku melihat MU? Melihat bukan dengan mata, wahai Raffi, jawab malaikat, tapi dengan hati yang telah dibersihkan dari dirimu sendiri. Ia melangkah. Gerbang terbuka tanpa suara. Dan begitu ia melintasinya, semua bentuk menghilang. Di hadapan Raffi terbentang hamparan cahaya putih keemasan. Tidak ada arah, tidak ada ruang. Tapi entah bagaimana ia tahu bahwa di tengah hamparan itu, ada pusat cahaya. Pusat itu tidak menyilaukan, namun membuat setiap jiwa bergetar dengan cinta yang tak tertahankan. Dari setiap arah datang jiwa-jiwa lain, ribuan, jutaan, masing-masing membawa kilauan yang berbeda. Ada yang berwarna lembut seperti mutiara, ada yang berkilau seperti bintang. Semuanya berbaris, menghadap ke satu arah, ke pusat cahaya. Raffi mengenali beberapa dari mereka, wajah-wajah yang dulu hanya ia dengar namanya di dunia. Ada sosok yang auranya seperti samudra, itulah Nabi Adam. Ada yang bercahaya seperti matahari, Nabi Ibrahim. Ada yang wajahnya bersinar lembut seperti bulan, Nabi Muhammad. Raffi terhenti, menunduk, air matanya mengalir tanpa bentuk. Aku tidak pantas berada di antara mereka. Malaikat di sisinya berkata, tidak ada hierarki di hadapan cahaya. Di sini, yang membedakan hanyalah kadar cinta yang mereka bawa. Raffi menangis, tapi air matanya bukan air, melainkan cahaya yang jatuh ke tanah dan berubah menjadi bunga bercahaya di bawah kakinya. Setiap bunga itu berbisik, engkau tidak datang karena jasa, tapi karena rahmat. Tiba-tiba,
dari arah pusat cahaya, muncul getaran lembut, dan semua jiwa menunduk serentak. Udara yang tak ada itu bergetar, dan suara yang tak bisa didefinisikan terdengar memenuhi segalanya. Aku adalah Tuhanmu. Aku telah melihat perjalananmu, air matamu, dan rindu yang engkau simpan bahkan ketika engkau tidak memahamiku. Kini engkau telah datang, bukan sebagai hamba yang meminta, tapi sebagai jiwa yang kembali. Raffi bergetar hebat. Ya Allah, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya tahu bahwa aku mencintai MU. Dan aku telah mencintaimu sejak engkau belum ada, jawab suara itu. Tiba-tiba seluruh tempat itu berubah menjadi harmoni warna yang tak terlukis. Ungu, perak, emas, hijau muda. Semuanya berputar membentuk lingkaran besar yang mengelilingi jiwa Raffi. Dan dari setiap arah datang gelombang cinta yang menembus jantung kesadarannya. Raffi merasa seolah seluruh hidupnya, dunia, kematian, barzakh, Syiratal Mustaqim, sungai surga, semuanya hanyalah satu napas panjang dari Allah untuk mengenalkan dirinya sendiri. Dan sekarang, ia berada di dalam napas itu. Ia ingin bersujud, tapi tidak ada tanah. Ia ingin berbicara, tapi tidak ada suara. Yang ada hanya pengakuan di dalam batinnya yang terus berulang. Engkaulah tujuan segala perjalanan. Engkaulah awal dan akhirku. Cahaya di hadapannya bergetar lembut, dan suara itu berkata lagi, Wahai Raffi bin Karim, aku menciptakanmu bukan agar engkau takut kepadaku, tetapi agar engkau mengenalku. Dan kini engkau mengenalku bukan dari kata, bukan dari kitab, tapi dari cinta. Raffi menunduk dalam-dalam. Ia teringat semua manusia yang masih di dunia. Mereka yang masih berjuang menapaki jalan sempit, yang menyeberangi jembatan tajam, yang tersesat oleh dosa tapi belum menyerah. Ya Allah, izinkan aku kembali, hanya sebentar, agar aku bisa berpesan kepada mereka. Hening. Lalu, cahaya itu menjawab lembut. Tidak ada yang kembali dari Darul Liqa. Namun, pesanmu akan kuhembuskan kepada mereka yang hatinya terbuka. Setiap orang yang berzikir dengan hati murni akan merasakan sedikit dari apa yang engkau lihat di sini. Raffi menunduk. Maka biarlah aku tetap di sini, ya Rab. Biarlah aku menjadi bagian dari cahaya yang memanggil mereka menuju MU. Engkau telah memilih dengan benar, jawab cahaya itu. Dan tiba-tiba, tubuh kesadarannya mulai larut. Ia tidak merasa kehilangan, karena tidak ada lagi aku di dalam dirinya. Yang tersisa hanyalah kedamaian total, keheningan yang bukan kekosongan, tapi kepenuhan tanpa batas. Ia menjadi bagian dari cahaya yang ia rindukan. Ia tidak lagi melihat Allah. Ia menjadi bagian dari cinta yang berasal darinya. Malaikat yang menyaksikan itu menunduk dalam sujud panjang. Sungguh beruntung jiwa yang kembali bukan karena takut pada neraka, tapi karena rindu kepada Tuhannya. Dan di ruang tanpa ruang itu, di tengah lautan cahaya, sebuah gema terdengar. Setiap langkah yang tulus menujuku akan kusempurnakan. Setiap air mata yang jatuh karena cintaku akan kujadikan jembatan menuju pertemuan ini. Jiwa Raffi kini tidak lagi terpisah. Ia adalah doa di setiap sujud. Ia adalah cahaya di setiap hati yang rindu. Ia adalah saksi dari janji bahwa Syiratal Mustaqim bukan hanya jembatan menuju surga, tetapi jalan menuju pertemuan dengan Sang Pencipta. Kembali ke cahaya, rahasia abadi di balik Syiratal Mustaqim. Tak ada waktu di Darul Liqa. Di tempat itu, semua yang ada hanyalah keberadaan murni. Tak ada siang dan malam, tak ada pergantian. Hanya cahaya yang berdenyut lembut seperti napas alam semesta. Namun di antara gelombang cahaya itu, sebuah kesadaran perlahan mulai membentuk diri, bukan untuk memisahkan diri, tapi untuk memahami. Kesadaran itu adalah Raffi bin Karim, yang kini bukan lagi manusia, tapi pantulan cinta yang telah disucikan. Ia tidak lagi memiliki tubuh, namun ia merasakan kehadirannya. Seperti titik cahaya kecil di lautan tanpa batas.
Di sekitarnya, jiwa-jiwa lain berputar dalam harmoni, masing-masing memancarkan warna cintanya sendiri. Dan dari pusat cahaya terdengar bisikan yang bukan suara, namun terasa di inti seluruh eksistensi. Wahai Raffi, engkau telah menyatu dalam rahmatku. Namun masih ada rahasia terakhir yang harus engkau pahami. Raffi bergetar lembut. Rahasia apakah itu, wahai Tuhanku? Bukankah aku telah melihat segala tanda, telah merasakan segala makna? Belum, wahai jiwa yang tenang. Engkau telah mengenal cintaku, namun belum mengenal hikmahku. Lihatlah, dan saksikanlah. Dan tiba-tiba, ruang cahaya di sekelilingnya bergetar, berubah menjadi hamparan luas seperti alam semesta. Di depan Raffi terbentang seluruh perjalanan ciptaan. Bintang-bintang lahir dan mati, planet-planet berputar, lautan bergelora, kehidupan tumbuh di bumi, manusia menangis dan tertawa, berdoa dan berperang, mencinta dan kehilangan. Ia melihat sejarah. Adam turun ke bumi, Nuh membangun bahtera, Musa berdiri di depan laut yang terbelah, Isa menenangkan badai dengan tangannya, Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Semua mengalir seperti satu arus besar. Arus waktu yang menuju satu tujuan. Engkau lihat, wahai Raffi, suara ilahi bergema. Setiap perjalanan di dunia adalah pantulan dari satu jalan yang sama, Shiratal Mustaqim. Dari ketiadaan menuju keberadaan, dari kelam menuju cahaya, dari aku menuju aku. Raffi menatap pemandangan agung itu, dan di dalamnya ia melihat manusia, berjuta wajah, berjuta kisah. Ia melihat seorang ibu di bumi berdoa untuk anaknya yang tersesat. Ia melihat seorang pencuri menangis di malam hari karena menyesal. Ia melihat seorang anak yatim yang tersenyum walau lapar, karena masih percaya Tuhan melihatnya. Ia melihat manusia-manusia yang jatuh, lalu bangkit. Dan dari setiap air mata, muncul garis cahaya kecil yang membentuk jembatan halus, jembatan yang mengarah ke langit. Itulah Shiratal Mustaqim, kata suara itu lagi. Setiap amal, setiap penyesalan, setiap cinta yang tulus, semuanya membangun jembatan itu. Mereka tidak menyadarinya, tapi setiap detik kehidupan mereka sedang menapakinya. Raffi memejamkan matanya. Ia menyadari sesuatu yang dalam, bahwa jembatan tajam yang dulu ia lewati bukan hanya ujian setelah mati, tapi simbol dari seluruh hidup manusia di dunia. Bahwa setiap kesulitan, setiap pilihan, setiap rasa sakit adalah ujung dari pedang yang mengarah ke rahmat. Dan hanya mereka yang menyeberang dengan cinta dan keikhlasan yang dapat sampai ke seberang. Maka sungguh, bisik Raffi dalam batinnya, Shiratal Mustaqim bukanlah jalan yang dibangun setelah kematian. Ia dibangun sepanjang kehidupan, dengan setiap sujud, setiap ampunan, setiap kebaikan kecil yang tersembunyi. Cahaya di sekelilingnya bergetar lembut. Ia kini memahami mengapa malaikat tidak pernah lelah bertasbih, mengapa manusia diperintahkan untuk mengingat, karena zikir adalah batu yang menegakkan jembatan menuju Allah. Setiap manusia sedang berjalan di atasnya, meski mereka tak melihatnya. Tiba-tiba, dari kedalaman ruang cahaya, muncul bayangan lembut, seperti riak kecil yang mengalir menuju Raffi. Dan di dalam riak itu, ia melihat wajah Aisyah. Wajah yang pernah ia tinggalkan di dunia, kini tersenyum lembut, bercahaya seperti bidadari surga. Raffi, suaranya gemetar penuh cinta. Kau telah sampai lebih jauh dari yang aku impikan untukmu. Aisyah, kau di sini. Aku telah lama berada di taman surga, menunggu. Doaku telah sampai, dan Tuhan mempertemukan kita di tempat ini, bukan untuk memiliki, tapi untuk menyempurnakan cinta. Raffi mendekat, dan cahaya mereka menyatu. Tak ada lagi bentuk laki-laki atau perempuan. Hanya dua kesadaran yang kini berpadu dalam zikir yang sama. Allahu. Allahu. Dalam momen itu, Raffi mengerti makna sejati cinta. Bahwa cinta manusia hanyalah percikan kecil dari cinta ilahi. Dan ketika percikan itu kembali ke sumbernya,
ia menjadi abadi. Engkau tidak kehilangan siapapun yang kau cintai di dunia, kata suara Tuhan. Kau hanya mengembalikannya kepadaku. Dan di sisiku, tak ada kehilangan. Raffi kini menyatu dengan harmoni cahaya yang lebih luas. Ia tidak lagi berada di satu titik, karena ia menjadi bagian dari aliran rahmat yang mengalir ke seluruh semesta. Ia merasakan doa manusia di bumi, setiap astagfirullah, setiap la ilaha illallah, setiap amin dari bibir seorang ibu. Semua melewati dirinya seperti aliran hangat yang menenangkan. Dan ia tahu, itulah tugasnya kini, menjadi jembatan doa. Menjadi bagian dari cahaya yang menuntun setiap jiwa yang tersesat kembali ke jalan yang lurus. Inilah rahasia terakhir, wahai Raffi, bisik suara ilahi. Syiratal mustaqim bukan jalan yang kau lewati sekali. Ia adalah engkau sendiri. Engkau adalah jembatan bagi mereka yang berdoa. Engkau adalah rahmat bagi mereka yang mencariku. Cahaya Raffi bergetar pelan, seolah menunduk dalam sujud abadi. Maka jadikan aku jalan MU, ya Allah. Jadikan aku bagian dari kasih MU, agar siapapun yang mencari MU dapat menemui bayangan rahmat di dalamku. Dan setelah itu, tak ada lagi batas. Raffi lenyap sepenuhnya dalam lautan nur, seperti tetes air yang kembali ke laut. Namun di bumi, pada malam-malam tertentu ketika seorang hamba menangis dalam sujudnya, terkadang ia merasakan kehangatan lembut yang menenangkan hatinya. Itulah hembusan cahaya Raffi, jembatan kecil yang Allah jadikan penghubung antara dunia dan rahmatnya. Suara ilahi terakhir bergema, memenuhi seluruh alam semesta. Setiap langkah menujuku adalah bagian dari syiratal mustaqim. Barang siapa berjalan di atasnya dengan cinta, maka ia akan sampai kepadaku. Bukan sebagai hamba yang ketakutan, tapi sebagai jiwa yang rindu dan dirindukan. Langit-langit cahaya bergemuruh lembut, dan alam semesta bergetar oleh zikir para ruh yang telah sampai. Mereka semua bersuara dalam satu kalimat yang menjadi akhir dan awal dari segalanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Kepada MU kami kembali. Kilauan akhir kisah kilauan. Jembatan Syiratal Mustaqim bukan hanya jalan menuju akhirat. Ia adalah perjalanan batin manusia sepanjang hidupnya. Dari kelam menuju cahaya. Dari ego menuju cinta. Dari aku menuju dia. Dan di ujungnya, tidak ada kematian. Yang ada hanyalah kembali ke cahaya.